warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Karo Hukum yang kami hormati dan kami banggakan, sama-sama kita cintai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pak, mohon izin Pak Haji Amin, terima kasih untuk hadir dan beliau sudah menjadi bagian dari institusi Kementerian Agama. Beliau sudah hadir pada pagi hari ini dan mohon berkenan nanti berkenan berikan arahan singkat meskipun nanti ada materi khusus. Yang saya hormati kakak saya, sahabat saya, Pak Karo Kesra, melengkapi kebahagiaan saya hari ini dengan beliau-beliau bertiga di depannya. Karo Hukum yang terus mengelola, mengatur soal hukum di Sulawesi Utara, yang sekaligus saat ini juga menggunakan baju sementara sebagai Sekretaris Daerah mewakili Bapak Sekretaris Daerah. Demikian pula Karo Kesra yang terus membantu jamaah di selama ini, suka dan duka, terus menjadi bagian dari Kementerian Agama. Bagaimana cara jamaah bisa berangkat dengan aman dan pulang yang aman, dan itu yang beliau terus mempersembahkan. Demikian pula yang terhormat anggota DPR yang terus bersama-sama dengan kita kepada sekalian. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, ada Pak Kabakti yang sekaligus sebagai ketua tim efektif saya di dalam diklat ini, di dalam implementasi proyek perubahan. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para pejabat eselon 3 lainnya, ada Pembimas, ada Kabin Pendidikan Kristen, Kabin Bimas Kristen, sekaligus dua wajah beliau itu sekaligus dengan kader semua sementara. Bapak dan Ibu para rekan Menak dan hampir semua rekan Menak kita undang sebagai menjadi bagian dari ikut memberikan pikiran-pikiran nanti di dalam penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan. Para kepala seksi semua kabupaten kota Peru yang saya hormati dan tamu undangan yang kita undang yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur, puji Tuhan, mari terus kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini sesuai agenda kita, pembekalan terhadap tim efektif, tim penyusul naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji Sulawesi Utara. Bapak dan Ibu, kesempatan yang baik ini izinkan kami mohon izin Ibu Karo sekaligus sebagai wakil sekretaris daerah dan Pak anggota DPR Pak Karo Kesra, kami melaporkan pertama latar belakang bahwa perhatian pemerintah daerah, baik Bapak Gubernur dan jajarannya, demikian pula Bupati, Wali Kota dan seluruh jajarannya telah memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan ibadah haji, sehingga ibadah haji dari tahun ke tahun sukses pelaksanaannya dan lancar. Karena itu di tahun 2003 kami kemarin hampir seluruh kabupaten kota, Bapak Gubernur, kita berikan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih dalam bentuk piagam dan telah kami sampaikan. Yang kedua, atas perhatian dan fasilitasi yang diterima oleh jamaah haji selama ini dengan istilah tadi kasih, itu wujud nyata dan wujud konkret keberpihakan pemerintah terhadap saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Ini yang menjadi apresiasi kami, menjadi bagian dari latar belakang di pikiran kami. Sehingga proyek perubahan yang kami tawarkan adalah yang kemudian disetujui dalam diklat tim 2 adalah standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji. Nah, tentu kita berharap Bapak Ibu sekalian, ada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pasal 36 ayat 1 dan 2 selanjutnya menegaskan dan memberikan amanat kepada pemerintah daerah agar fasilitasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji, yang kalau istilah terbaru kita sebut dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri. Nah, dan itu pada kesempatan ini kita masih berharap, kita ingin di masa depan ada peraturan daerah tentang standarisasi biaya lokal, sehingga ini jadi rujukan dari peraturan daerah ini tidak
harus misalnya semuanya harus bertanggung jawab jamaah, tidak. Jadi kita standar di mana harus jamaah jadi tanggung jawab dan di mana harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau selama ini kan seluruh masyarakat itu tanggung jawab pemerintah, Saya kira tidak, dalam prospek haji tidak seperti itu, karena itu mungkin kita jadi rujukan menggunakan istilah standarisasi. Kemudian nanti kami berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang kami undang rekan Benak dan para kepala seksi nanti di akhir sore ini, setelah materi-materi kita nanti hari ini materi ada dari Karokesra, Karohukum, kita juga hadirkan beberapa anggota dari provinsi untuk memberikan kerangka pikiran terhadap penyusunan naskah akademi dan rancangan daerah. Kita juga menghadirkan lembaga keagamaan untuk memberikan masukan. Setelah itu nanti tim bekerja termasuk Bapak dan Ibu, ada rekan Menak yang 1-2, jadi tim nanti yang mulai besok. Kalau kepala seksi dipastikan semua, kepala seksi PHU itu dipastikan semua untuk mengoreksi nanti naskah yang kita siapkan. Nah, karena itu berkenan Ibu Karo nanti memberikan arahan sekaligus membuka dengan kapasitas sebagai sekretaris daerah, dan pada saat yang sama kami juga nanti mohon untuk diberikan materi setelah pembukaan nanti, baik Ibu Karo maupun Pak Karo. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Karo, Pak Karo dan Pak Amir dan teman-teman semua atas kehadiran Bapak dan Ibu dan dukungan Bapak dan Ibu. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, santi om, sadu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudaraku sekalian yang kami hormati Bapak Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, yang alhamdulillah Allah berikan hidayah lewat beliau untuk pertama kali kita akan melahirkan sebuah aturan yang insya Allah membawa kemaslahatan untuk masyarakat Sulawesi Utara, yaitu tentang standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji melalui peraturan daerah. Kami sebut dengan penuh hormat Bapak Haji Sarbin Syed. Kita doakan insya Allah beliau sehat selalu, panjang umur, dan Allah sabarkan menghadapi dinamika kehidupan. Ibu Karo yang mewakili Pak Sekretaris Daerah yang saya hormati, yang setiap saat ketemu saya selalu di DPR. Alhamdulillah kita semua boleh berkumpul. Insya Allah semua yang hadir, termasuk orang tua ibu dan bapak, semua kita ini dapat berkah Allah. Ini proyek yang baik, sudah lama diimpikan, dan saya laporkan Pak Kanwil begitu saya pulang dari haji, besoknya ada pembahasan di DPR. Ini saksi mereka berdua. Coba saya bilang munculkan perda tentang haji di Sulawesi Utara. Seolah kalau orang berdoa semua di sana, ini rezeki-rezeki dari dalam bumi akan Allah munculkan dari Sulawesi Utara lebih banyak. Dari saya ingin mengingatkan, insya Allah kalau ini cepat selesai Pak, saya mohon Ibu Karo, dua-dua orang fasilitasi. Saya akan berusaha ini harus masuk dulu di legislasi daerah. Perda harus masuk. Nah, kebetulan saya salah satu pengawal di sana. Kalau dia udah masuk di situ, berarti sudah jadi agenda tetap DPR. Perda ini kalau lewat DPR tanpa persetujuan gubernur tidak berlaku. Perda gubernur tanpa persetujuan DPR tidak. Jadi dua-dua harus saling. Nah, alhamdulillah chemistry awal sudah. Pak Sekda oke, Pak Gub sudah oke. Tinggal sekarang bahan mentahnya mana. Saya tolong dibantu, Ibu Karo Hukum tolong dibantu, Karo Kesra tolong dibantu. Kalau bahan mentahnya sudah ada, sekiranya dibalas dengan pertolongan Allah, tidak lama akan kita selesai. Amin. Cuma pesan saya satu, nanti 15 kabupaten kota akan kami undang di DPR, supaya merepresentasikan perwakilan rakyat dari 15 kabupaten kota. Begitu akan
Kemenak Kabupaten Kota, tolong bantu kami dengan data dari Kabupaten Kota, supaya ketika penetapan ini tidak, yang paling utama yang kami butuhkan Ibu Karo, ini ada ketentuan undang-undang per 1.000 satu jemaah kan. Nah kami butuh data itu dari Kabupaten, data real, komparasi dengan Dukcapil, kemudian data Kemenak, berapa sih data real kita. Terakhir, Pak Kanwil, terima kasih banyak seluruh Kemenak, seluruh kepala seksi, terutama dari PHU atas nama saya mewakili semua jamaah haji. Umumnya tahun ini semuanya berjalan dengan baik. Para pimpinan lembaga Islam mungkin ada yang hadir karena tersampaikan ada undangan. Para narasumber, Bapak Ibu hadirin saudara-saudari sekalian, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah dan tuntunannya sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan melalui kegiatan pembekalan tim efektif, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji melalui peraturan daerah tahun 2023. Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak atas dedikasi dan komitmennya, baik tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, serta para narasumber yang telah hadir di tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Sabrin Sehe di dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 tahun 2023. Kiranya melalui pelaksanaan kegiatan ini mampu mendukung implementasi proyek perubahan yang sedang dilaksanakan, sekaligus menjadi momentum dan tambahan spirit untuk terus memberikan hal-hal terbaik melalui peraturan yang berkualitas dalam mengakomodir dan memfasilitasi masyarakat, khususnya mengatur standarisasi biaya lokal bagi para jamaah haji yang berasal dari daerah Sulawesi Utara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang bernilai strategis ini, saya merasa sangat senang dan terhormat dapat hadir sekaligus memberikan arahan kepada tim penyusun maupun tim perumus yang telah dibentuk. Tentunya acara ini menjadi langkah yang penting di dalam mempersiapkan landasan yang kuat, khususnya untuk pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik di daerah. Penyelenggaraan haji yang baik adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, bahkan pihak terkait. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan komitmen dari semua pihak yang selama ini telah mendukung bahkan mengakomodir para jamaah haji asal Sulawesi Utara untuk bisa dengan khusyuk menjalankan ibadahnya di tanah suci Mekah. Selanjutnya, bagi tim yang saat ini telah ditunjuk dan dibentuk untuk menyusun peraturan daerah terkait standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji, sekiranya mampu menyusun dan merumuskan aturan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah saat ini, sehingga mampu senantiasa menghadirkan kesesuaian dan memberikan kenyamanan bagi para calon jamaah haji Sulawesi Utara ke depannya. Dalam menghadapi tugas ini tentunya kita dihadapkan pada berbagai kompleksitas dan tantangan. Namun dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita akan mampu menghasilkan aturan yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya untuk kepentingan kita saat ini, tetapi juga untuk mewariskan fondasi yang kuat bagi generasi yang akan datang. Saya menghimbau kepada semua anggota tim untuk memanfaatkan pembekalan secara saksama dan dengan sebaik-baiknya.
Dapatkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan dari para narasumber yang saat ini hadir, agar kita dapat merumuskan aturan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara. Marilah kita menjaga semangat, komitmen, integritas, dan ketulusan dalam melaksanakan tugas ini. Saya yakin dengan upaya bersama, Sulawesi Utara dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penyelenggaraan ibadah haji secara nasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan memohon penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan pembekalan tim efektif penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah perihal standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji melalui peraturan daerah tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah kerja dan karya kita membangun bangsa serta daerah tercinta. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Steve H.A. Gepel ST MSI. Bahwa Biro Hukum, karena kapasitas saya sebagai Ketua Biro Hukum siap mendukung dan membantu di dalam penyusunan naskah akademik, karena saya sudah menghadirkan tenaga ahli saya, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Kota, sekaligus sebagai perancang peraturan perundang-undangan, karena beliau masih sebagai staf pejabat struktural, jadi tidak menggunakan fungsional beliau sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Kalau menyusun peraturan perundang-undangan, beliaulah ahlinya di bidang. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati segala upaya kita bersama.